nyentuh jempol dua saya ini nyentuh bibirnya. Oke. Anjir. Pokoknya saat itu ya keringet dingin ya deg-degan pokoknya sudah. Pokoknya campur aduk itu rasanya itu sudah. Acur itu pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Andi, host yang nggak tampan-tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Kenapa saya nggak tampan? Karena yang tampan akan kalah dengan yang nyaman. Oke, hari ini kita ngobrol seru-seruan lagi nih. Saya sudah kedatangan seorang narasumber. Dia adalah seorang terapis ya, terapis pijit ya. Tapi terapis yang bener nih ya. Cuma karena sekarang dunia ini kita banyak orang yang aneh-aneh gitu. Jadi banyak juga konsumen dari narasumber saya ini mintanya yang aneh-aneh gitu. Padahal ini kan buat kesehatan gitu. Tapi itu buat kesehatan juga sih ya. Ya sama-sama buat kesehatan, cuma agak nyeleneh aja gitu lah ya. Saya tegaskan ini adalah konten dewasa, jadi pastikan Anda sudah dewasa. Bocil dilarang nonton ya. Kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum Bang Budi. Ya, waalaikumsalam Bang. Gimana kabarnya Bang Budi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang ya, baiknya ya. Kalau seorang terapis ya memang harus fit terus ya Bang ya. Ya, karena itu untuk melayani pasien Bang. Betul, betul. Oke, Bang Budi. Saya baru dengar sedikit sini tadi kita ngobrol di depan ya. Saya agak tergelitik juga gitu dengernya ya. Ternyata makin banyak orang-orang aneh di luar di sana gitu ya. Ya, gitulah. Juga itu juga di luar ekspektasi Di Bang. luar ekspektasi ya, nggak pernah menyangka ya. Tapi mungkin ya cobaannya seorang terapis mungkin itu sih ya, Bang ya. Iya. Sementara memang kita punya keahlian cuma itu aja nih untuk cari rezeki gitu ya. Ya. Yang kita bisa gitu. Cuma ya ada aja cobaannya ternyata ya. Oke, mungkin langsung aja deh Bang Budi nih cerita dari mana Bang Budi bisa belajar terapis dan sampai sekarang akhirnya gimana? Silakan Bang Budi. Kalau saya belajar terapis itu bisa dibilang kalau orang sekarang bilang turunan ya Bang ya. Karena ibu saya juga dulu terapis. Tapi pijitnya untuk khusus cewek saja. Oh, Untuk ibu perempuan, ya. iya ibu. Oke. Dan kalaupun laki-laki itu biasanya keluarga, anak, ponakan, gitu, atau sepupu gitu, yang sudah dari kecil sudah biasa ketemu lah gitu. Oke. Dan kalau saya memang dari ibu dulu karena sering juga disuruh mijit dan akhirnya lama-lama bisa Bang. Oke. Oh, otodidak ya sebenarnya. Ya sedikit-sedikit otodidak terus yang ngapal-ngapalin lah kalau sakit ini berarti yang dipijit sebelah sini. Gitu. Jadi ya pijit capek, kesleo, terkilir gitu. Oke. Ya itu yang sekarang saya tekuni Bang, dunia itu untuk mencari nafkah lah. Oke, terus akhirnya mulai dipercaya orang nih. Saya sudah jalan itu sekitar 1,5 tahun Bang. 1,5 tahun. Ya, Pertama kali untuk megang pasien di mana tuh? Oh kalau untuk megang pasien pertama aja saya sekolah sudah bisa megang pasien Bang. Oh sudah. Iya kadang-kadang kan karena ada pasiennya ibu yang mungkin istrinya pijet, suaminya mau pijet. Nah akhirnya karena dulu kan ibu seringnya mijitnya di rumah. Oke. Jadi kadang saya yang mijit suaminya gitu. Oke. Cuma kalau untuk saya pribadi buka praktek pijit ini sekitar 1,5 tahun yang lalu. 1,5 tahun. Ya 1,5 tahun yang lalu. Ya alhamdulillah bisa untuk nyari nafkah untuk keluarga lah. Oke, lanjut aja ceritanya. Jadi gini Bang, jadi awalnya memang saya juga agak ragu karena tadinya saya kerjanya serabutan, maksudnya seadanya dan yang penting halal dan gak merugikan orang, ya bermacam lah, macam-macam pekerjaan sudah pernah di kantoran, jualan keliling jadi sales atau mungkin kadang-kadang di proyek atau juga saya pernah gitu. Jadi cuma akhirnya saya ngambil keputusan itu ya karena saya pikir kalau kita jual jasa kan lebih hemat
satu. Yang kedua ya alhamdulillah saya sudah punya diberi kemampuan itu dari masih muda gitu kan. Dan ya sampai sekarang belum pernah ada kendala lah, istilahnya dapat komplainan atau apa, alhamdulillah gitu. Itu ya alhamdulillah, yang istilahnya ya banyak yang sosok gitu. Cuma ya seperti tadi yang saya ceritakan untuk akhir-akhir ini dan setelah saya online kan, karena saya kan promosinya lewat Facebook Bang. Oke. Jadi kadang-kadang ada juga sekarang kadang-kadang pasien saya juga di luar ekspektasi gitu. Ya tapi ya gimana, itu sudah resiko kerjaan gitu ya. Jadi mau tidak mau saya tetap harus jalani, yang penting tidak melanggar ya kode etik profesional kita sebagai seorang terapis lah gitu. Jadi awalnya ya normal-normal saja, semua sudah biasa, pijit normal gitu, dan memang saya nggak pernah masang tarif Bang. Jadi berapapun saya dikasih saya terima gitu. Dan malah kadang lebih saya senang begini, misalnya Mas saya mau pijit tapi saya cuma punya uang sekian gitu, itu nggak apa-apa Bang. Itu jadi itu malah saya lebih senang seperti itu daripada orang yang mungkin ya adalah saya pernah punya pasien, dia kakinya terkilir gitu, dan itu jaraknya dari rumah saya cukup jauh Bang, berjalan sekitar setengah jam. Dia sudah bilang kalau asal sembuh Mas nanti saya kasih 300.000. Oke. Begitu sampai rumah dipijit ya alhamdulillah, yang tadinya nggak bisa buat jalan bisa buat jalan ya, karena kalau terkilir yang agak parah Bang itu bisa sampai 2-3 kali untuk mijitnya. Ya saya yang real aja lah ya. Tapi kenyataannya saya pulang dikasih 70.000. Ya alhamdulillah saya tetap bersyukur itu. Cuma ya maksud saya kan mendingan Jujur aja ya. ya dari awal apa adanya lah gitu. Kita kan juga nggak terlalu berekspektasi yang gede-gede juga enggak gitu. Gak usah ngasih harapan. Oke. Karena saya kembali lagi Bang, orang ngasih itu kan sebenarnya dari keikhlasan Bang. Jadi gini, misal ini pasien saya terlihatnya orang kaya, rumahnya mewah, punya mobil dan sebagainya, yang ngasihnya standar-standar banyak Bang. Ya ada sih 1-2 tetap yang ngasihnya lumayan, itu masih ada. Tapi kalau misalnya meskipun terkadang kelihatan orang pas-pasan, tapi kalau dia memang merasa cocok terus, kita juga pelayanannya mungkin dianggap memuaskan gitu, kita melayani pasien memuaskan, dia memang ikhlas, ya ngasihnya juga lumayan. Awal nih saya kaget ini karena sebelumnya saya belum pernah menemukan pasien yang aneh-aneh Bang. Jadi ini pasien saya sudah pijit sekitar 4 kali. 4 kali. 4 kali dan itu tidak pernah minta yang aneh-aneh Bang. Oke. Nah, malahan saya dari awal saya mijit dia itu saya selalu datang panggilan ke rumahnya. Dan yang mijit ke-5 kali ini malah dia datang ke rumah saya Bang. Oke. Ini cowok atau cewek? Cowok Bang. Cowok. Nah, kan karena kita sama-sama cowok dan selama ini saya pasien cowok tidak pernah ada kendala atau hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Istilahnya mau pijit cuma pakai CD juga, sama-sama cowok kan juga tidak ada masalah. Biasa. Tapi memang tidak ada yang aneh-aneh, juga normal-normal saja. Tapi tiba-tiba pas yang ke-5 kali dia sudah selesai pijit Bang. Sudah selesai pijit terus saya keluar. Kebetulan di rumah cuma ada saya saja. Jadi istri memang pergi kerja. Terus saya keluar, saya yang bikin kopi, bikin minum kan juga untuk pasien juga. Dia WA saya lagi. Dia WA. Padahal saya cuma dia di kamar yang untuk pijit ya, di ruang terapi, dan saya di ruang tamu kan itu sama sebelahan sekat itu. Dia WA saya, Mas, masih ada yang sakit. Nah, sebelah mana Mas gitu. Dan dia nunjuknya pertama Bang. Oke. Ya saya masih positive thinking, itu masih positif, saya urut pelan-pelan. Oh iya Bang, situ sakit gimana? Udah enak kan? Udah terus. Tapi di sini terus dia coba ngerakin kaki dan sebagainya. Mas, ini kok di sini masih sakit ya? Di bawah paha Bang. Bijay. Jadi, Bijay. iya di bawah ini itu saya suruh
suruh mijit. Saya juga lagi mikir, ini maksudnya gimana sih gitu. Gimana mas? Udah enak kan? Masih agak sakit mas. Itu awal dia mancingnya kayak gitu bang. Mancing seperti itu. Udah terus itu udah setengah jam loh bang. Di area situ tuh. Iya, dia misalnya saya sendiri jujur aja karena selama ini saya tidak pernah punya keluhan dengan pasien di bagian itu. Saya sampai nyaranin ke pasien tuh, mas besok coba periksa ke dokter. Saya takutnya kan kandung kemih mas atau apa gitu kan. Iya. Nah, oh iya oke aja terus. Ya anggaplah sudah selesai kan, saya pikir sudah selesai. Terus saya keluar lagi, dia WA lagi mas, mas tolongin mas sekalian, maksudnya gimana? Gitu. Nanti saya tambahin lah. Nah kebetulan waktu itu ada saudara istri saya ke rumah bang. Oke. Nah, ya dia biasa orang masih saudara iya, terus tetangga, jadi dia masih keluar masuk rumah saya kan udah kayak rumahnya sendiri gitu. Dia nanya, lagi ada pasien mas? Iya. Nah, dan saat itu pasien saya WA, mas, tolong punya saya biar kalian. Nanti saya tambahin. Aduh ini kalau nggak tak turutin, pasti ribut. Kan gitu saya mikirnya. Terus kalau sampai ribut saya juga nggak enak sama saudara kan, saudara istri kan gitu. Kan nanti dikiranya saya macam-macam mas. Iya. Tapi tak turutin gimana? Karena saya bodoh nggak pernah mijit yang seperti itu kan. Akhirnya ya sudahlah. Meskipun dengan perasaan yang dalam hati itu dongkol mas, asli dalam hati itu dongkol. Udahlah, saya nggak tahu ngelihatnya kemana gitu, saya sambil mainan HP, tangannya gerak gitu udah selesai, dia pergi. Dan saat itu saya berhentiin mas, saya nggak mau melayani dia lagi. Oke. Tuh. Masih tetangga padahal ya. Enggak, pasien ini bukan tetangga, tapi pas dia minta itu ada tetangga yang masih saudara istri saya datang. Kan maksudnya saya ngelindungi jangan sampai ada orang tahu lah gitu kan. Nanti dikiranya saya macam-macam. Udahlah tangkap itu kesialan saya lah hari itu. Gitu. Walaupun ya dikasih uang juga, tapi kan jadi rasanya gimana uangnya gitu. Jujur aja ya. Oke. Jujur dalam hati gini, kita biasanya nerima uang seneng bang, apalagi jumlahnya lumayan gitu. Ya 4 lembar lah gitu. Tapi dalam hati ini jengkel bang. Ada yang ganjel. Nah, terus saya WA gitu orangnya pulang, saya WA, mas ini pertama dan terakhir kalinya ya, saya bilang gitu. Ya mas, ya aja dia. Selang 2 minggu dia WA lagi, mas mau pijit. Terus itu jam 11 malam bang. Oke. Tapi dia memang mungkin sudah niat sih ya. Nanti mas tak kasih sekian gitu. Tapi malam ini saya pengennya setelah pijit nanti mas seperti kayak kemarin. Saya pengen pegangannya mas. Oh. Nah, saya kaget kan bang. Ini orang gendeng apa gimana ini kan saya gitu. Wah ini makin berani bang. Makanya aduh ini kalau kayak gini gitu. Nggak tak tanggepin bang. Tak diemin itu. Dan setelah itu dia sempat berapa kali minta. Semestinya nggak saya tangkepin gitu kan. Akhirnya dia pernah mohon mas tolonglah. Saya udah nggak punya langganan tukang pijat yang lain. Saya susah menjenengan sama sampean gitu. Ya saya masalahnya gini, saya nggak ada masalah. Mau Anda manggil saya jam 1 malam pun saya datang. Tapi kalau suruh mijitnya yang aneh-aneh saya nggak mau. Saya bilang gitu. Apapun itu, tetap itu sudah di luar prosedur, sudah di luar istilahnya kita sebagai terapis SOP profesional gitu kan. Gitu. Ya akhirnya, alhamdulillah setelah itu dia berhenti bang. Itu jadi saya juga ngomong ya sebenarnya kita sudah negosiasi cukup panjang dan saya sempat ngomong begini, WA-mu di tempatku itu banyak loh. Saya sudah sempat seperti itu bisa jadi bukti gitu, jadi jangan macam-macam. Iya mas, ya alhamdulillah gitu. Aman ya. Tapi ternyata nggak cuma dia bang,
Oh enggak cuma dia Enggak aja. cuma dia. Pasien baru itu saya sempat jengkel juga. Jadi saya 2-3 hari nggak ada pasien bang, nggak ada pemasukan ini. Waktu saya lagi di rumah sendiri, bukan di rumah istri, lagi main ke rumah orang tua. Ada yang posting bang, ada yang posting butuh terapis tukang pijat sekarang. Area inilah gitu kan, dia di kontrakan gitu. Nah kebetulan kontrakan itu masih satu desa bang sama saya. Oke. Jadi nggak jauh, cuma beda RW. Jadi saya RW 3, dia RW 2. Oke bang, saya deket bang nih. Saya di RW 3. Oh ya mas, ayo nggak apa-apa nanti tak tungguin di kontrakan saya Sherlock. Oke saya langsung OTW ke sana. Di jalan kebetulan saya ketemu dengan teman adikku. Teman adik saya ketemu ngobrol lah di situ. Ya karena lama nggak ketemu juga ngobrol-ngobrol mau kemana mas, gini lagi basa-basi gitu. Pasien saya WA mas. Mas nanti tak kasih 500 ya. Tapi tolong punya saya. Oh. Wah itu langsung saya malahin bang. Saya marah. Ya sepuluh itu bang. Jadi satu untuk poin itu orang-orang itu. Gila ya. Ya. Dan lebih anunya lagi ini, tapi mohon maaf ya, saya tidak mengklaim bahwa orang-orang yang seperti penampilannya seperti pasien yang saya ini yang minta itu, dia ini orang rajin nge-gym bang, badannya bagus, keker. Ya, jadi saya juga bingung lah, ini cowok banget kok maunya sama cowok itu. Saya kan kadang-kadang dalam hati kan pikirnya seperti itu. Terus kalau yang cowok-cowok itu juga ada lagi yang begini. Jadi waktu itu saya pernah ditanyain begini, Mas, selain terapi pijat capek, kesleo terkilir, bisa apa lagi? Nah Mas butuhnya apa? Saya bilang gitu. Kalau saya bisa saya tangani. Kalau nggak bisa ya. Kalau ada teman yang bisa nanti saya rekomendasi. Kalau nggak ada ya monggo cari yang lain. Saya bilang seperti itu. Bisa pijat mas? Pria? Iya saya bisa. Ya kan? Nah, kapan mas? Nanti sore jam 7. Oke, kita sudah janjian bang. Kita janjian. Nah, sebelum jam 7 sore, dia WA saya lagi. Mas, kalau pijat pria, pengen dipijit enggak? Nah, saya bingung. Padahal gak ada sangkut pautnya itu. Lah kan yang dipijit. Nah, jadi vitalitas itu bang, itu fungsinya itu cuma memperlancar peredaran darah ke alat bang. Iya. Bukan alat. Bukan alatnya gitu kan. Itu aku sudah ngomong gitu loh. Loh, kan ini buat vitalitas bang. Loh iya, tapi bukan itunya gitu loh ya. Saya begitu. Ini vitalitas lo bukan air. Nah iya. Gitu loh. Terus akhirnya bukan tes apakah Anda habis terus dicoba, bukan, saya bilang gitu kan. Terus ya sudah mas, saya coba dulu. Coba dulu. Oke. Saya datang, dia itu kebetulan punya kamar sendiri. Jadi dia ini bujang tua bang. Jadi dia serumah dengan adiknya sudah nikah. Ya kan dia mungkin adiknya cewek gitu ya. Tapi umurnya dia di atasku. Dia umurnya sudah 40 tahunan lebih. Dia belum nikah. Saya nanya. Jadi saya itu kalau untuk pelayanan nggak terlalu ribet bang. Jadi misalnya gini. Saya nggak pernah masang tarif sendiri-sendiri. Misalnya gini. Satu, saya tidak pernah pasang tarif. Yang kedua, kalau misalnya gini. Mas, saya pijat capek dulu. Nanti baru pijat misalnya. Ini senormalnya loh ya. Kalau kita bicara senormalnya. Itu saya terus nggak minta istilahnya kenaikan tarif atau apa saya enggak gitu. Oke. Jadi misalnya ada juga yang misalnya mas tangan saya terkilir tapi saya juga mau pijat capek gitu. Tetap saya pijat dua-duanya bang. Dan saya pernah pijat orang terlama itu 3,5 jam.
3,5 jam. Ya, satu orang. Itu terlama. Jadi itu mulai jam 11 siang. Itu selesai berarti jam 12, 13, jam setengah 3. Jadi itu tangannya tergilir. Saya mijit tangannya dulu sampai sembuh. Sampai sudah enakan lah ya untuk gerak, karena waktu itu dia juga seorang sopir. Setelah itu pijat full body. Selesai jam setengah 3. Dan itu saya nggak nambahin tarif gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi, misalnya saya pijit dulu mas, nanti baru kita. Nah ini kembali ke pasien yang tadi itu setelah, dan ini jarak temunya lumayan jauh bang, karena beda kabupaten. Ya, sampai sana, setelah dipijit selesai gitu kan, saya kaget bang, ketika dia ngasih amplop ke saya, sudah dibikinkan minum. Tadi dia mau ngajak ngobrol di dalam kamar itu kan, katanya kan ada pintunya sendiri, jadi nggak harus masuk lewat pintu rumah gitu. Dia ada pintunya sendiri. Dia itu nyubit saya terus dengan tatapan genit bang, aneh kan? Terus saya bingung gitu, yakin serius bingung itu. Ini orang kok kayak gini gitu. Loh, kok sudah aneh-aneh. Wah ini jangan-jangan tadi notice ini, saya baru notice tadi. Tadi yang permintaan dia yang sebelumnya kan, kalau itu dipijit gak bang kan gitu kan, udah nggak beres ini kan. Kasih kode gitu ya, nyubit. Iya, terus akhirnya saya pura-pura nih, aduh mas, saya mau ke kamar mandi, ada di mana? Gitu. Oh iya mas, lewat pintu sini aja, nggak di belakang. Terus adik iparnya yang nganterin saya. Nah begitu saya balik dari kamar mandi, saya langsung ambil kopi saya sama ngerokok, saya pindah ke depan ngobrol sama adik iparnya sama teman-temannya. Di situ dia langsung diem. Jadi mungkin gagal gitu, gagal istilahnya ini. Nah terus jadi setelah itu saya paham, saya mulai memahami orang-orang yang nggak tunduk poin gitu ya, yang nggak jebak atau nggak tunduk poin. Itu biasanya dia nanyanya satu, mas pijetnya apa saja. Oke, itu udah clue tuh ya. Clue, satu clue. Terus kalau misalnya saya tanya, saya jawabnya yang normal, misalnya pijet capek, kesleo, tergilir gitu misalnya. Kalau dia nanya, mas bisa pijet vitas enggak? Itu clue 2 mengarah tuh ya. nah tapi belum tentu juga gitu kan. Dan nanti saya pancing lagi, memang keluhannya apa mas? Ini saya masih memperlakukan normal loh ya. Keluhannya apa? Oh mas, saya cepat keluar gitu. Terus saya pancing lagi, itu kan dengan istri berapa menit sebenarnya? Kalau dia bilang dia belum punya istri, enggak saya tanggapi mas. Oh begitu caranya tuh ya. Iya, jadi akhirnya saya lama-lama paham. Tapi kalau nyuwun sewu, kalau maaf ya langganan yang sudah biasa, gitu kan, yang misalnya sudah biasa ya sudah, tetap dia rutin mas, 1 bulan sekali. Dan itu rata-rata maksudnya dia memang berpikir untuk kesehatan. Jadi normalnya seperti itu. Terus ini ada kejadian lagi, tapi kalau ini perempuan. Oke. Perempuan. Dan ini justru terjadi sebelum saya buka praktek mas. Jadi waktu itu kan saya punya langganan pijat itu dari masih saya sekolah. Jadi saya sekolah itu sekitar tahun masih 2003, 2004, 2005 itu. Saya lulus SMA itu 2005. Tapi beliau ini adalah teman bapak saya. Oke. Jadi karena sudah kenal dari kecil gitu kan. Terus tahu saya bisa mijit gitu. Jadi setelah itu dia sering kali kalau mungkin capek badan, karena hobinya juga sama dengan bapak saya, kalau mungkin habis mancing jauh gitu atau seharian mancing bisa capek badan atau pegel-pegel atau masuk angin, itu biasanya manggil saya. Nah, waktu itu saya sempat pergi ke luar pulau agak lama, itu 2,5 tahun lah. Itu sudah lama nggak pijit sama saya. Begitu saya datang pulang gitu, selang sebulan kemudian tahu saya pulang, saya disuruh mijit. Nah, ya karena ini langganan biasa-biasa saja, tapi kebetulan
Om ini, ya saya sebut aja namanya Om Heru lah ya. Om Heru ini punya warung, Bang. Dia tinggal di perumahan, rata-rata yang tinggal di situ adalah pegawai negeri. Oke. Nah, jadi tapi bukan perumahan pegawai negeri ya, tapi rata-rata yang tinggal di situ pegawai negeri. Kebetulan Om Heru ini punya warung, kita pijitnya itu, waktu saya pijit Om Heru itu di ruang tamu. Jadi kalau dari warung, dari pintunya warung yang tembus ke ruang tamu itu bisa lihat kalau orang dari warung, bisa lihat kalau ada orang di ruang tamu gitu. Saat itu tiba-tiba pas saya mijit Om Heru mau selesai, waktu itu tinggal kepala sama tangan. Ada ibu-ibu beli belanja di situ. Nah terus dia ngomong, waduh, wah pas banget ini ada tukang pijet gitu. Loh Pak, itu tukang pijet siapa? Oh ini anaknya temanku. Ini biasa langganan saya udah biasa langganan gitu kan. Waduh, Mas nanti bisa mijit ke tempatku enggak? Jauh enggak Bu rumahnya? Tapi saat itu kan saya hanya mijit orang-orang tertentu, Mas. Bang, jadi orang-orang yang saya kenal aja lah yang minta tolong, yang tahu saya bisa mijit. Kalau yang enggak tahu saya bisa mijit, seakrab apapun ya enggak pernah minta tolong gitu. Dan saat itu belum profesi kan. Akhirnya setelah selesai, waktu itu istrinya Om Heru itu pas saya udah selesai terus ngopi, ngerokok satu batang di situ. Itu istrinya Om Heru itu sempat tanya, loh Pak, itu Mas Budi suruh mijit siapa ya? Lah paling anaknya itu, anaknya saya lupa nama ibunya itu siapa yang minta pijit itu, saya agak lupa namanya. Oh, paling anaknya kan ada yang kuliah. Oh gitu. Ya dalam angan-angan saya Mas waktu itu, Bang, itu waktu itu ya saya mijit cowok gitu loh kan. Sampai di rumahnya saya ketok pintu, masih ibunya itu yang buka, masih dengan seragamnya. Karena beliau balik pulang. Ya udah Mas nyantai dulu ya, mau ngopi dulu tuh gimana? Enggak, langsung aja Bu, karena sudah sore saya bilang gitu. Ya udah jam 3 kan waktu itu. Ya sudah sebentar saya tak ganti baju dulu. Tapi kok rumah sepi banget gitu kan. Bu, lah ini anak-anak pada di mana? Kok sepi rumahnya? Iya Mas, anak-anak pada di rumah mbahnya katanya seperti itu. Oh, gitu. Terus dari situlah saya mikir, terus yang mau pijet siapa kan gitu kan? Oh, atau mungkin yang kecil mungkin. Saya masih positive thinking tuh Bang, positive thinking. Mungkin yang kecil-kecil di rumah mbahnya gitu. Karena memang di depan rumah ini ada motor laki lah. Saya pikir itu anaknya memang di rumah. Setelah itu ibunya ini itu keluar sudah pakai kemben Bang. Oke. Nah, cuma iya kembenan doang itu. Nah, kembenan doang lah. Oh, duh, ibu toh yang mau pijit saya. Saya nanya seperti itu. Iya Mas. Oh, ya udah nggak apa-apa Bu. Dengan sangat berhati saya mengiyakan karena sudah terlanjur masuk di rumah itu. Iya. Nggak mungkin saya nolak gitu kan. Maksudnya saya nggak mau nolak itu bukan karena dalam tanda kutip pikir macam-macam ya. Iya. Tapi karena saya sudah terlanjur dan ini tetangganya langganan saya gitu. Nah, oke. Dan notis pertama Bang, itu dia pertama ngajakin mijitnya di kamarnya beliau. Itu saya kaget dan itu saya langsung nolak. Oh, nggak mau. Ya saya nggak enak karena saya tahu di rumah itu saya cuma berdua. Oke. Gitu Bang. Gitu. Ya masih jaga lah saya itu. Ya, walaupun ya mungkin lugu-lugu Bang. Tapi Bang, ya kalau bisa jangan yang seperti itulah. Iya, milih-milih ya. Iya. Kalau maksudnya ya mungkin suka berantem atau apa masih. Saya kirain Bang milih-milih modaan gitu Bang. Enggak ya. Oh, tapi itu orangnya masih cantik loh. Oh, masih cantik. Itu ya? umur 40 tahun tapi ya namanya orang punya uang lah ya. Mungkin perawatannya juga seger lah ya, masih seger lah ya. Itu juga rambutnya di rebonding Bang. Pokoknya penampilannya oke lah gitu. Ya saya sebenarnya di dalam hati ini berantem sendiri ya. Ya sekarang gini, kucing mana yang nolak ikan Bang? Oke. Itu kan gitu, kucing mana yang dinolak ikan? Berarti kan cuma dua, kucing puasa sama kucing mau mati Bang. Betul. Iya kan? Iya.
Nah, saya nolak. Udah Bu, di depan TV saja. Gitu kan. Kebetulan di depan TV ada karpet dan di situ nonton TV-nya ini lesehan Bang. Jadi memang nggak ada sofa, nggak ada apa gitu ya. Singkat cerita, saya mancing, Bu, boleh nyalain TV nggak? Maksud saya itu biar saya nggak fokus ke situ pandangannya Bang. Ya alhamdulillah kan saya sudah paham lah, maksudnya yang dikeluhin mana, yang dipijit apa, itu saya sudah paham dengan istilahnya cuma sekilas melihat kan sudah paham gitu. Jadi tangan mijit tapi pandangan ke TV Bang. Oke. Itu trik saya buat ngalihin pikiran yang macam-macam gitu. Nah, awal mau apa dulu nih Bu yang dipijit? Tangan dulu Mas. Oke, tangan. Kita ada depan Bang, duduk ada depan. Saya pijit dulu tangan, sudah selesai. Kepala Bang, kepala Mas. Oke. Nah, itu mulai Bang. Mulai itu. Pancing pertama dia dipijit pas kepala sama pundak. Normalnya gini, selama saya terapis, itu saya punya beberapa langganan pasien perempuan. Tapi kalau memang sakit atau pegel, tetap reaksinya biasa saja dan normal. Gitu. Maksudnya, aduh Mas, daerah situ sakit. Oh ya di situ pegel dan sebagainya. Atau jangan kenceng-kenceng Mas, di situ sakit. Itu normalnya seperti itu. Atau ya misalnya, aduh, kalaupun bilang itu ya tetap normal gitu. Normalnya orang sakit. Kalau ini tidak Mas. Oh gimana? Sambil kayak gimana kayak, aduh Mas, di situ Mas gitu. Secara normal laki-laki yang dengar seperti itu gimana? Ini ya apa dengan nada-nada manja gitu. Ya gitu. Aduh Mas, Ya. gitu ya. Lah, apalagi kan posisi dipijit, rambut ini kan digelung ke atas Mas. Maksudnya dikunjung terus dinaikkan ke atas kan. Jadi posisi leher kan terbuka. Ini posisi masih duduk atau udah? Masih duduk gitu. Masih duduk dari belakang gitu kan. Itu sudah selesai. Itu akhirnya mijit punggung. Oke. Ya, mijit punggung. Otomatis kemben agak juga kan. Karena mijit punggung. Iya. Nah, ini mau dipijit aja apa diurut Bu? Saya tanya seperti itu. Diurut aja sekalian Mas. Dan itu biasanya pasien saya tetap menutupi bagian belakang. Iya. Jadi yang dikendorkan bagian belakang aja kan. Iya. Kadang-kadang ini dipegang lah gitu ya. enggak, ya meskipun enggak dipegang biasanya kemben masih tetap menutupi dari bagian samping. Oke. Nah, kalau ini enggak Bang. Oh. Cuma posisi kan ngadepnya ke bawah Bang. Oh iya. Iya kan? Abang di belakang nih posisi. Saya belakangnya kan. Iya. Kan dia posisinya tengkurap Bang. Oh ini udah tiduran. Udah tiduran, udah Oke. tengkurap nih. Nah, itu udah notice dua lagi. Saya sudah dapat, aduh ini. Saya dalam hati yang ngomel sendiri, tapi ya Sambil netes pemandangan gitu gratis gitu kan. Sambil netes gitu Iya. ya. Bukan Bu, ini minyak. Dan itu berlanjut. Nah, kan secara otomatis siapa sih gitu. Secara orang normal kan pasti ada rasa-rasa yang tidak jelas Ya. gitu kan. Ya. Punya terus. Oke lah, karena saya buat top triknya yaitu ngeliat TV gitu, nggak terlalu saya hiraukan gitu kan. Udah. Nah, yang paling fatal yang terakhir Bang, ketika saya mijit kaki, disitulah saya tidak tahu. Disitulah saya baru ngeh bahwa si pasien saya ini Oke. karena begini, selama saya praktek 1,5 tahun ini, senormalnya, meskipun dia pakai kemben, misal, mohon maaf ya, nggak gitu, tapi tetap bawah tetap pakai, itu kan kayak, ya kita profesional aja gitu. Iya. Dan saya juga tidak pernah, kalau normal saya tidak akan pernah melakukan gerakan-gerakan yang atau cara mijitnya ini yang memancing atau mengarah gitu. Iya. Enggak, karena saya juga tahu prosedur SOP-nya seperti apa. Tapi begitu saya mijit kaki, pas saya mijit betis, baru di situ saya ngeh. Ibu ini Oh, enggak ya. enggak. Tapi masih tertutup kain bagian itu. Ya, bagian tertutup kain. Tapi kan dari belakang Kelihatan jelas lah karena itu. cuma setengah kan Kue- gitu. Kue up mom tuh.
Kue apem. Iya. Oke. Ya udah, terus akhirnya ya sudah, saya pura-pura ini aja. Begitu selesai, dia masih tetap berusaha untuk nahan saya di situ. Oh, oke. Jadi normalnya orang setelah pijit itu tetap dia ganti baju, atau Mas sebentar saya mandi dulu terus ganti baju, ya kan? Tapi di beliau tidak, langsung bikinkan saya kopi. Saya mau duduk di ruang tamu nggak boleh, saya duduk di meja makan, dan dia depan-depan sama saya. Oke. Terus dia terus lalu ngajak saya ngobrol. Di situ sudah saya merasa kayak dia tetap nyari kesempatan. Ya, sengaja ditahan ya. Ya. Dan akhirnya saya nyoba cari cara biar saya bisa cepat pulang. Saya waktu itu ya sudah ada WA lah ya. WA 2015 sudah ada. Saya WA adik saya, "Dek, kamu pura-pura telepon mama suruh pulang." "Ada apa sih Mas?" "Pokoknya saya ketemu orang jengkelin, saya pengen cepat pulang." Saya bilang gitu aja. Ditelepon adik saya, pura-pura saya dicari ibu suruh jemput. Gitu. Akhirnya saya pamitan, dan mau nggak mau saya harus diizinin kan. Itu pengalaman satu perempuan. Kalau cewek lagi itu ada. Nah, gimana tuh? Itu sekitar setahun yang lalu. Jadi gini, saya di WA oleh pasien, dan ini yang WA saya adalah laki-laki. Dan dia pertama tanya pada saya, "Mas, mijitnya hanya untuk pria atau wanita juga?" Saya jawab, "Saya pria dan wanita bisa. Tapi kalau untuk wanita ada syaratnya, Pak. Harus ditunggui suami, atau seandainya belum menikah. Itu kalau pijat full kilo ya. Kecuali kalau cuma terkilir tangan atau kaki nggak ada masalah gitu. Mijitnya pun di ruang tamu kan bisa. Tapi kalau sudah full kan nggak mungkin di ruang tamu, Mas." Gitu. Dan selama ini semua berjalan normal. Maksudnya pasien-pasien saya yang perempuan itu semua berjalan normal, dan entah misalnya belum menikah yang nungguin adiknya, nungguin ibunya, atau siapapun lah ya anggota keluarga gitu. Kalaupun nggak ada anggota keluarga, terpaksanya tetangganya yang perempuan yang nungguin. Jadi intinya untuk menghindari fitnah, yang kedua menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kan gitu. Ya siapa tahu nanti tiba-tiba berubah pikiran, saya kan bisa repot. Ya, betul. Ya kan gitu. Ya jagain dirinya sendiri juga sebenarnya gitu. "Oh oke, Mas, memang tapi ini bisa full, bisa." Nah akhirnya dia mintanya 2 hari lagi. Jadi nggak, misalnya sore itu WA saya, nggak langsung malamnya. Jadi 2 hari lagi dia minta pijit. Akhirnya 2 hari kemudian bener, dia sekitar habis maghrib WA saya. "Oh ya, oke Pak, saya datang." Nah lucunya, ketika saya datang, saat itu istrinya masih di dalam. Kalau nggak salah ada saudaranya, gitu kan, lagi ngobrol sama saudaranya. Terus si suaminya ini ngajak ngobrol saya, dan dia langsung nunjukin begini. Dia nunjukin video. Ya saya nggak tahu itu video dari mana atau terapis mana, saya tidak tahu ya. Jadi pertama dia nanya begini, "Mas, bisa pijit wanita?" "Oh bisa Pak," saya bilang gitu. Terus, "Tapi terus mana itu ditungguin ya?" "Oh ya, saya tungguin Mas." Nah setelah itu gini, "Tapi saya ada permintaan khusus Mas." Itu saya udah mulai mikir itu. Maksudnya ini yang dipijit ibu kan? "Iya, istri saya yang dipijit." Dan istrinya itu usianya kurang lebih saya 30 tahunan. Masih muda ya. Iya masih muda. Nah, "Oh gitu ya Pak. Terus permintaan khususnya apa?" Nah terus dia ambil HP dan menunjukkan video ke saya. Pokoknya kalau bisa mijitnya persis sama seperti ini. Dan kalau bisa Anda mijitnya cuma pakai CD. Di situ saya mikir, Oh, abang suruh pakai CD doang? iya.
persis kayak di video itu, karena yang video itu juga yang mijit cuma pakai CD. Kelainan. Wah, saya bingung lagi tuh. Duh, kok ada pasien kayak gini, tapi sudah saya sanggupin kan gitu. Sudah datang saya ke rumahnya karena dipanggil kan. Terus saya ngomong, Pak, kalau masalah mijitnya ya sudahlah, oke. Meskipun ini saya baru pertama kali ini Pak, karena biasanya kalau saya mijit Vitaspasnya juga nggak sampai untuk seperti yang ditunjukkan di video itu gitu loh Bang, gitu kan. Wah, nggak apa-apa Mas, pokoknya itu permintaan saya. Nah, tapi saya juga punya permintaan Mas. Pak, kalau Bapak punya permintaan khusus, saya juga punya permintaan khusus, saya bilang gitu. Satu, selama saya mijit, Bapak harus tetap di tempat. Gitu kan. Yang kedua, Bapak nggak boleh ngerekam saya lagi mijit. Ya saya takut dijebak Bang. Iya. Apalagi kan dulunya dia sudah nyuruh saya pakai cuma CD loh. Yang ketiga, saya nggak bisa mijit kalau saya cuma pakai CD. Karena saya sebenarnya juga terapis normal. Maksudnya terapis yang standar saja, bukan terapis yang aneh-aneh gitu. Terus dia sempat mikir kan, ya sudah, Mas, nggak apa-apa. Oke lah, setelah kita nunggu ngobrol-ngobrol, yang rokok 1 batang 2 batang, terus akhirnya si saudaranya pasien saya ini pulang. Akhirnya tinggal istrinya. Dan setelah itu pintu ditutup, istrinya ke belakang dan keluar cuma pakai. Dan itu saya masih kondisi di ruang tamu. Masih di ruang tamu ya. Oke. Itu. Suami cuma ngeliatin doang juga ya. Ya itu posisinya di waktu itu seperti itu. Terus nanti dan ada instruksi yang dia mungkin sengaja bilangnya ketika saya sudah mijit. Tadi kan dia cuma nunjukin yang cara mijitnya seperti ini gitu kan. Ya oke lah gitu. Jadi pertama tetap pijit full body Bang. Pijit full body biasa, tapi kalau pijit full body kan depan enggak. Depan Cuma kepala, tangan, punggung, kaki kan. Sudah selesai, oke gitu kan. Saya juga masih minta validasi nih. Pak, sekarang. Oh iya, silakan. Ya sudah. Nah, terus wanita dulu Mas. Oke. Pijat dulu. Karena memang tidak menyentuh alat kan. Aslinya gitu kan. Yang itu sekarang Pak, iya. Udah. Sudah tidur, terlentang kan? Terlentang Mas. Oke. Ini kalau ini posisinya tadi kan baru mijit, cuma realitas pas mijit tas itu kan terlentang yang terakhir. Tapi masih pakai CD dia. Masih pas awal mijit masih. Setelah itu yang dia bilang seperti yang di video. Kalau mau tahu seperti apa. Jadi saya ngurut paha. Harusnya untuk gerakan mijit tas itu cuma sampai tangan ke atas. Oke, tangan ke atas. Ya ke samping gitu loh. Iya, ke samping. Ke samping kan? Enggak kalah. Iya. Dan seharusnya itu juga tidak menyentuh kan. Ya, kalau normal gitu kan. Dan yang disesuai di video itu, ketika diurut itu dilepas CD-nya. CD-nya dilepas. Dan ini dilepas akhirnya. Dilepas saya depan muka saya. Jir. Gua ngos-ngosan. Waduh. Oke. Aduh. Oke, saya ngos-ngosan juga. Aduh, kacau nih. Aduh. Oke. Dan parahnya lagi gerakan gimana Mas? Gimana tuh? Jadi gini, kan namanya setelah ngurut paha gitu kan, ngurut selangkah. Yang kedua yang dia minta adalah
dia buka nekuk ini. Ya mohon maaf, Oke, persis posisi kalau ya posisi agak ngap gitu. ya. Jadi saya harus disuruh untuk ngurut ke kanan tapi sambil nyentuh jempol dua saya ini nyentuh bibirnya. Oke. Anjir. Pokoknya saat itu ya keringet dingin ya deg-degan pokoknya sudah. Pokoknya campur aduk itu rasanya itu sudah. Acur itu pokoknya. Damn. Gila. Itu belum selesai Pak di situ Mas. Dan itu Belum selesai Bang. abang lakukan begitu seperti itu ya. Iya. Nah si istrinya gimana reaksinya? Hah? Anu pasien saya. Ya menikah aja Bang. Itu kan ada suaminya di depannya. Ya maksudnya si perempuan ini waktu di Ya diam aja. Paling kalau misalnya terlalu keras gitu agak sakit atau gimana gitu. Ya untung saja kayak sebagai saya terapis tidak pernah melihara kuku Bang. Jadi ya normal-normal saja. Cuma kalau aduh, anu Mas ke apa? Pas nyentuh nya kekerasan gitu. Yang pelan-pelan aja. Lah kan berarti mati dong. Iya. Kan itu. Nah, dan saya yang merasa ada permintaan yang di luar kesepakatan adalah ketika setelah itu selesai, saya pikir selesai. Enggak ternyata. Dan yang terakhir yang diminta adalah, Mas tolong diurut bagian sekitar. Kalau untuk pria biasa untuk masuk angin. Gitu. Tapi ini wanita Pak. Ya. Jadi ini tadi sudah dilepas CD-nya, sekarang di Tanya. depan saya. Wah, anjir. Gila. Bang Angga nelan ludah ya. Oke, gila sih nih, gila. Dan itu dilakukan. Ya mau nggak mau Bang. Wah. Karena jujur saya pikirannya waktu itu gimana cara cepat selesai. Oke. Ya karena sudah di luar. Ya istilahnya yang penting saya jangan suruh lakukan seperti itu. Maksudnya mohon maaf ya. Ini kita masih, makanya waktu itu saya nolak betul untuk pakaian. Saya benar-benar nolak. Karena kalau saya pakaian Bang, Wah, terjadi itu. yang jelas begini, taruhlah nggak terjadi apa-apa ya, dibenci sampai selesai normal. Tapi kita nggak pernah tahu Bang niatnya orang, gitu kan? Iya kan? Nah, disitulah. Nah, setelah saya urut bagian ini nggak menyentuh, maksudnya tidak ada apa-apa loh ya, cuma biasa ngurut gitu. Pasien juga biasa saja. Permintaan terakhir adalah saya nggak payudara mainin tangan kanan suruh manuin Satu terus sambil Ya. bener-bener kayak dan orang itu lagi. depan suaminya. Wah, gila. Ini sakit ini. Sakit asli orang sakit ini. Saya jujur saat itu hanya ingin gimana cara ini cepat selesai. Dan suaminya ngapain? Cuma ngeliatin doang. Kurang paham Bang. Pokoknya ya istilahnya ya mungkin itu yang dia mau. Oh, ini dia ya kelainan. Ya mungkin punya fantasi berbeda dengan orang normal. Nya seperti itu deh. Ya mungkin seperti itu. Tapi ya selama tidak nyuruh saya untuk dengan istrinya, ya masih oke lah. Tapi ya jangan lagi dengan seperti itu karena ya jelas itu. Itu berarti si istrinya ya beringasan dong dilakukan seperti itu. Maksudnya beringasan? Ya, lah udah pasti kan. Ya senormalnya. Sampai Ya udah.
Gila ini. Dan akhirnya sudah selesai. Dan ketika saya keluar, setelah kita selesai gitu kan, itu istrinya pun hanya kembali aja. Kita ngobrol di ruang tamu, cuma nggak lama. Teman istri langsung ke belakang, mungkin ganti baju atau bersih-bersih, mandi gitu ya. Semuanya nanya sama saya begini, Mas, mungkin dia ngelihat gestur saya atau bahkan mungkin ngelihat bagian pula. Iya. Kok seperti saya lempeng-lempeng saja. Kok Mas kok biasa aja gitu ya? Iya. Padahal ini utek sama hati ini sudah tabrakan dari tadi. Ya kita orang normal, Mas. Iya betul. Anjir banget nih orang. Iya kan. Oke. Wah sakit. Dibayar berapa itu? Nominalnya ya karena sebenarnya saya nggak pernah ngungkap nominal ya. Tapi itu masih standar lah. Standar. Standar. Udah deg-degan, ngos-ngosan, dibayar standar. Aduh. Tapi ya mungkin loh ya kedepannya ini itu yang pertama dan terakhir lah untuk pasien ini. Dan semoga nggak ada yang terjadi lagi. Saya pernah Bang sebelumnya itu ngurut orang yang, kalau sekarang mohon maaf ya kalau saya salah ya. Sekarang kan katanya kalau orang habis melahirkan nggak boleh diurut perutnya. Nah, kan? Dan itu saya waktu itu juga pernah ngurut pasien, dan itu juga yang ngubungi saya suaminya karena si istrinya ini langganan tukang pijetnya atau dukun bayinya sudah meninggal. Itu kan karena akhirnya nanya, bisa ngurut perut nggak Bang? Mas gitu. Ini kenapa Pak? Kram atau gimana? Atau kenapa? Saya bilang gitu. Istri saya itu sejak melahirkan setengah tahun yang lalu itu belum sempat pijet karena itu dilarang katanya untuk proses setelah melahirkan. Sekarang nggak boleh untuk kesehatan gitu. Tapi karena bilang istrinya pinggangnya sakit, perutnya juga sering kayak cepet kram atau gimana gitu Bang. Itu juga mohon maaf ya, di depan saya juga cuma pakai CD. Tapi atasnya kan tetap pakai baju. Iya. Tapi biasa. Ya, nggak ada dia karena nggak ada aneh-aneh sih ya. Iya. Kalau nggak aneh ya sih kan normal saja. Nggak ada yang apa ya, yang menjurus ke hal-hal seperti itulah. Kalau tidak senonoh. Iya. Bang Budi ya, yang saya lihat sih ya Bang Budi ini orang baik Bang. Ya berusaha lah Bang. Ya kalau misal gitu ya, kalau orang sudah otaknya ya Bang ya, wah itu digas aja Bang. Mungkin kalau Bang Angga jadi terapis itu gas aja. Iya kalau Tapi kalau menurutku gini Bang, kalau saya sih sebenarnya gini ya. Ini kalau secara normal ya manusia mana sih? Misalnya gini, laki-laki mana yang dipertunjukkan seperti itu nggak kepengen. Wong kita lihat gambar aja kok gitu ya, kan. ya. Tapi mungkin karena basic Bang. Jadi gini Bang, saya dari umur masih bocah gitu ya, mulai awal cinta-cinta monyet gitu kan ya, mulai pacaran. Saya itu sampai hari ini dan detik ini, kalau sama yang namanya bapak, itu saya nggak pernah berani bicara keras. Atau kalau bapak sudah ultimatum, misal contoh begini, awas kamu kalau mau tak depan pintu kamu, tidur di tengah jalan. Ya alhamdulillah sampai hari ini saya belum pernah mabuk. Oke, ya, Meskipun saya jauh gitu. saya paham. Dan itu juga berlaku ketika dulu saya mulai pacaran Bang. Bapak saya ngomong, kamu pacarmu 10 mau 100 terserah. Cuma bawa pesan, jangan sampai kamu beli anak orang. Ya, saya paham maksudnya Bang Budi. Jadi Bang Budi ini memang orang yang memegang prinsip. Iya. Ya.
teguh, memegang prinsip teguh kalau kerja normal ya kerja normal gitu, nggak ada yang sampai menyimpang gitu ya, meskipun gitu ya cobaannya tuh selalu diarahkan ke penyimpangan gitu ya. Ini kan udah Ya penyimpangan. beberapa kali iya untuk cobaan untuk penyimpangan. Ya bagusnya Bang Budi orang baik, dan ya alhamdulillah Bang Budi terselamatkan gitu sampai sekarang gitu ya. Oke, jadi ini buat teman-teman gitu ya, nggak semua terapis bisa dimanfaatkan Ya, gitu ya. itu. Tapi gini juga, ini juga beberapa pasien juga sekarang gini bang. Saya cuma nggak pernah nyari tahu atau minta infonya lebih akurat ya. Jadi ada beberapa pasien saya yang malah justru sebaliknya, malah terapisnya yang nakal. Oh ya, ya. Jadi, Terapis yang nakal. jadi contoh gini, salah satu pasien cewek saya, dia kan keluhannya kalau dia dipijit dengan perempuan dia nggak puas. Maksudnya tenaganya kurang kenceng gitu. Karena dia memang badannya juga cukup gemoy lah ya gitu. Jadi kalau mungkin tenaganya kurang ini dia belum kerasa gitu. Dan dulu dia biasa dipijit sama adik kakeknya. Dan beliaunya sudah meninggal. Nah, sempet dia nyari tuh terapis dari medsos gitu ya. Dia dapat. Akhirnya saat itu mijit setengah jam disuruh pulang. Awalnya baik-baik saja. Pas mijit lapakan, mijit betis gitu. Tapi begitu mijit sama mijitnya bang. Oke, ya. Jadi memang penyimpangan ini memang gimana orangnya. Ya, jadi sebenarnya nggak semua pasien seperti itu juga, tapi juga nggak semuanya yang melakukan keburukan adalah pasien juga. Ya. Jadi saya juga pernah nih belum lama ini nih narasumber dia terapis gitu. Bahkan dia main di online juga bang. Jadi kan sekarang ada aplikasi-aplikasi gitu ya. Dan dia sampai nangis di sini, cerita di sini. Yang bikin dia sampai menangis adalah dia beberapa kali kena jebakan waktu dia dapat panggilan di luar gitu ya. Dan ini kebetulan di apartemen bang. Oh gitu. Itu dia nggak bisa kemana-mana. Dan ini mau terapisnya cowok cewek? Cowok. Pasiennya cowok juga. Nah itu makanya gini bang. Kayak pengalaman saya tadi kan begitu menjurus saya lebih baik ngindarin bang. Ya betul. Tapi ini posisinya adalah dia terjebak. Ya. Gitu loh. Dan tidak ada kesepakatan apa-apa di awal, cuma terapis biasa, normal, terapis sehat gitu ya, bukan terapis bahagia. Ya. Dan itu dia terjebak bang. Dan ya itulah yang bikin dia nangis. Yang dia bikin nangis adalah dia cuma punya keahlian di situ, gitu loh. Dan dia menghidupi keluarganya dari kerja kerasnya sebagai terapis, gitu loh. Okay. Itulah yang bikin dia menangis. Ya itu juga gini ya bang ya. Saya tuh berapa kali juga mijit di hotel bang. Cuma biasanya saya tanda kutipnya begini. Kalau di orang jauh, orang luar kota gitu ya. Kebetulan singgah di kota saya masih wajar bang. Tapi kalau dia orang setempat Di hotel. terus dia minta pijit di hotel, itu saya tetap hati-hati. Oke, betul. Jadi ya gini. Jadi ini pengalaman teman saya ya. Jadi saya pun itu kenapa sampai sekarang tidak membuat kamar khusus untuk terapi. Itu aja. Jadi itu saya cuma hindari hal seperti itu. Jadi biasanya orang-orang seperti ini indikasinya apa? Dia minta ruang privat. Oke. Itu aja. Jadi buat teman-teman yang mungkin terapis ya hati-hati aja kalau itu sesama cowok, walaupun sesama cowok, tapi dia minta ruang privat. Itu udah pasti itu ya. Ya tidak semuanya, tapi agak jaga-jagalah gitu aja. Oke, baik Bang Budi. Wah, pengalaman yang luar biasa nih. Benar-benar luar biasa. Karena belum tentu semua orang
bisa mendapatkan pengalaman itu ya. Dan itu apa ya? Menurut saya pertolongan lah. Bukan saya sendiri yang kuat, tapi pertolongan. Iya, betul. Tapi ya itulah, karena Bang Budi orang baik, memegang prinsip teguh gitu ya atas keprofesionalannya terhadap pekerjaannya gitu. Jadi nggak sampai yang macam-macam gitu ya. Mungkin beda lagi kalau hal itu terjadi sama Bang Angga teman saya. Itu pasti beda itulah ceritanya itu. Nggak begitu. Oke, Bang Budi nih, terima kasih banyak nih. Mungkin sebelum kita tutup podcastnya ada pesan Bang yang mau disampaikan ke penonton atau ke sesama terapis. Ya, gini aja lah. Buat penonton dulu ya. Buat penonton yang mungkin biasa jadi pasien pijat, ya saya mohon sekali lagi buat memang yang terapis normal atau terapis yang standar, ya jangan bersulit kami lah gitu. Dan buat para terapis, ya kita tetap yang memang standar atau kita secara profesional ya dikuatkanlah profesionalnya. Dan tetap hati-hati. Ya misalnya tadi pengalaman narasumber yang sebelumnya seperti itu, ya kita tetap hati-hati aja lah. Ya kita tidak boleh berburu sangka ya Bang ya. Tapi makanya gitu, saya makanya kan lebih mengamati ciri-ciri cara ngomongnya gimana, ngajaknya gimana. Kita terus tetap notice lah gitu aja. Itu aja sih Bang yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bang Budi ya. Jadi mohon digarisbawahi buat kalian pasien-pasien yang terapis gitu ya. Jangan menjerumuskan terapisnya gitu. Kalau mau yang aneh-aneh ya langsung datang aja ke tempatnya. Iya, gitu. betul. Ngapain pesan-pesan terapis gitu kan? Itu namanya sudah menjerumuskan gitu. Dan buat terapis profesional ya bekerja sesuai dengan SOP-nya. Iya. Oke, teman-teman, itulah cerita dari Bang Budi ya. Semoga bisa menjadikan pelajaran nih buat kita semua nih. Buat teman-teman mungkin yang mau cerita di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Atau teman-teman mungkin malu atau jaraknya kejauhan, teman-teman juga bisa mengirimkan cerita teman-teman di email di admin@jejakbackpacker.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Budi, terima kasih banyak Bang. Sukses dan sehat selalu Bang. Ya. Sampai jumpa.